9 bersekolah SD di SD Negeri 1 Karangan. Sekolah itu pulang dari Bumiharjo ke kampung saya itu nggak ada sepeda, nggak dijemput orang tua, jalan kaki 6 jam. Jadi ada motornya tinggal di rumah. Jadi saya ngojek lah. Karena ngojek bolak-balik dari 98 sampai tahun 2000, 2 tahun. Ponakan, bisa nggak adiknya itu pulang sebentar saja. Mereka itu kan bukan penjahat ya, hanya tersesat ya. Belum terlambat untuk bertobat. Oke. Saudara, visi rencana pembangunan jangka menengah negara 2020-2024 telah menetapkan 7 agenda pembangunan. Pada agenda pembangunan yang ketujuh, yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, bila kita komparasi dan kita kolaborasikan dengan visi Waikanan Unggul dan Sejahtera, pada misi ketiga yakni meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia daerah, tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Waikanan, yakni visi unggul dan sejahtera. Dalam upaya kita meningkatkan indeks pembangunan manusia dan juga membangun sumber daya manusia, termasuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang saat ini tengah menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Waikanan. Untuk itu pada kesempatan kali ini telah hadir di studio kami Pak Sarwani, beliau putra daerah Waikanan. Apa kabarnya hari ini Pak Sarwani? Alhamdulillah, Bung Edward sehat. Sehat ya. Ini agak menarik karena beliau merupakan salah satu putra daerah Waikanan dari Karangan Bahuga yang malang melintang. Saya baca sejarahnya agak sedikit perjuangan cukup melelahkan sehingga kembali lagi ke Waikanan, pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas kelas 3 Gunung Sugih, kemudian kembali ke di Kabupaten Waikanan. Ini Pak Sarwani, sebelum kita ke esensi obrolan kita, langkah-langkah strategis kita di Kalapas Waikanan, di Lapas Waikanan, kita boleh dong bercerita sedikit tentang masa kecil saat berada di Karangan ya, Karangan Bahuga. Nih kemudian motivasi apa sehingga berceritalah sedikit tentang perjalanan sehingga menjadi Kalapas Waikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun terima kasih pada All News Podcast di studio Belambangan Unggul telah mengundang kami baru ada waktu malam ini. Saya merasa sangat dihargai sekali, diundang secara khusus. Ini tim-timnya ini masih keluarga saya semua. Karena biasa ngomong bahasa Lampung, ini pas di depan kamera jadi bahasa Indonesia karena takut. Iya. Kami memang asli dari Bumiagung, orang tua saya dilahirkan di Bumiagung, kami tahun 79, bersekolah SD di SD Negeri 1 Karangan, melanjutkan SMP 1 Bahuga. Jadi karena jaraknya bisa 8 jam ya, dulu di tahun 92 itu, sehingga kami harus sekolah dan tinggal tempat kakek kami, masih saudara Pak Sidi Sawaludin itu, di Bumiharjo. Jadi kami tinggal di sana, sekolah 3 tahun, setelah lulus dari SMP, kami tinggal ke Kota Bumi, tinggal tempat paman saya, Pak Mas Fardan dan Pak Haki Husin. Pak Haki Husin itu orang tuanya justru yang punya rumah studio ini, podcast ini. Bung Yustian, Kadis Porapor, sekarang beliau pindah menjadi Kabid di KPU Provinsi. Ya, saya tinggal di rumah beliau 3 tahun menjalani sekolah. Alhamdulillah dulu kita dapat lulus terbaik waktu SMA dulu, dapat NIM ya dulu, Panas Murni. Dan saya mencoba waktu itu ikut keberuntungan, walaupun dalam hati saya mendaftar kuliah pun diterima itu belum tentu diambil. Tapi saya pengen
membuktikan bisa nggak sih saya ini kuliah seperti orang. Hmm. Akhirnya saya daftar 2 dulu, sastra Inggris Universitas Diponegoro dan ekonomi manajemen Unila. Unila, Tahun oke. 98. Dan dua-duanya lulus. Alhamdulillah. Lolos. Tapi kalau dulu kan nggak ada telepon orang tua di kue kanan ini kan. Kalau mau nelpon orang tua di Karangan itu kan dari Belambangan ini kan masih bisa 3 jam ke rumah itu. Dulu kan belum ada kendaraan motor atau apa, kita harus naik ojek dari Waituba. Dulu saya suka diantar oleh Om Sahdana, beliau dulu sering bawa saya naik motor, tapi sudah 3 periode, malah sekarang anggota DPRD Provinsi Lampung, betul. Beliau orang yang baik sekali, dan tidak pernah saya lupa. Pulang ke Lampung bercerita ke orang tua, gimana Buya? Saya bilang, saya terima ini. Buya itu sedih. Kata Buya, kalau kamu kuliah, adik-adikmu nggak sekolah. Ya sudah Buya, saya bilang. Akhirnya karena nggak diambil, teman-teman saya marah itu. Nah, kalau nggak diambil kan kuota teman-teman nggak dapat, dan kita dulu kayaknya ada semacam ini ya, sanksi ya. Ada kalau sanksi nggak ya. diambil, karena ada surat pernyataan harus diambil kalau diterima. Ya apa boleh buat kan, nasib kita ya belum semujur mempunyai rezeki, tapi saya yakin rencana Allah pasti yang terbaik. Kemudian selanjutnya saya lihat juga di CV-nya melanjutkan strata 1 Fakultas Hukum di Universitas Jakarta. Itu tahun berapa itu, Pak Sarvani? Jadi setelah saya tidak bisa kuliah tahun 98, saya disuruh bapak saya ngikut kelamo saya. Jadi kalau dulu Ajo Iwan itu, sekarang itu Mayor Iwan Suhada, beliau itu terima tentara. Saya dulu paling takut sama beliau, karena kelamo kan, kalau pulang kampung itu kita namanya Lampung kan, kata nenek itu jangan duduk dekat Ajonya nanti, dimarah. Takut. Pas beliau pulang udah sama calon istrinya Mahagung Jemi itu, tahu-tahu disodorin Buya itu, udah kamu merantau aja katanya, terserah mau dikasih kerja apa, ikut Ajonya. Saya nggak tidur semalaman itu, gimana ceritanya saya mau serumah dengan orang yang dari kecil kita takut kan. Iya benar. Kita baru tamat SMA mau tinggal sama tentara kan. Akhirnya kami berangkat pas besoknya mengikut ke Depok. Nah, beliau masih tinggal di asrama waktu itu, jadi ada motornya tinggal di rumah. Jadi saya ngojek lah, karena ngojek bolak-balik dari 98 sampai tahun 2000, 2 tahun. Nah di tahun 2000 itu saya ikut sekolah kedinasan, daftar Akademi Ilmu Pemasyarakatan, alhamdulillah diterima. Sekolah 3 tahun, alhamdulillah dapat lulus terbaik waktu itu, dapat ranking, penempatan di Lapas Cipinang. Di Lapas Cipinang, melanjut pendidikan S1 Hukum di Universitas Jakarta, terus dapat beasiswa S2 Hukum Pidana di Pajajaran, dan hari ini sedang disertasi S3 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Iya, UIN. Saya lihat ngambil S3 UIN ya. Iya. Fakultas Hukum Keluarga kalau nggak salah ya. Ini udah sampai S3 nih. Ini apa nih sesungguhnya motivasi Pak Sarvani untuk kedepannya seperti apa? Motivasi saya adalah mungkin setelah riwayat saya bekerja dulu kan dari Cipinang, saya 11 tahun di sana, 2 kali menjabat kepala seksi. Terus kami dipindahkan ke kantor pusat jadi Kasubag Humas oleh Pak Sekjen, 2 tahun di sana jadi Kalapas Lampung Tengah. Setelah 2 tahun di sana, ya mungkin Pak Bupati kita ini kan, Mang Adi ini melihat sering berteman Facebook, saya sering main ke rumah, beliau suka komunikasi, coba mulang tiuh dulu lah. Mulang tiuh, pulang kampung dulu kan, coba jadi Kalapas Dua Kanan. Oh iya, saya bilang, saya coba ya. Walaupun kalau dibanding Lampung Tengah kan lebih ramai Lampung Tengah dulu, dari tempat, mungkin dari dekat ke kota, tetapi saya harus berprinsip
saya harus mengabdi di kampung halaman. Oke, Bung Sarpani atau Pak Sarpani ini. Ini kalau kita melihat memang sepertinya agak serem ya kalau sudah bicara LP katanya. Lapas nih. Ini setelah pulang kampung melihat mungkin masih banyak keluarga kita yang kurang beruntung dibina di Lapas Waikanan. Apa nih langkah-langkah setelah beberapa tahun di Kabupaten Waikanan? Inovasi apa nih yang sudah dilakukan Pak Sarpani di Lapas Waikanan? Kalau nggak salah lapas kelas 2B ya, artinya ini menampung kisaran ada 600 narapidana atau warga binaan. Inovasi apa yang sudah dilakukan Pak Sarpani? Jadi pertama saya masuk Lampung itu memang banyak sekali pemberitaan tentang peredaran narkoba dan pegawai terlibat narkoba. Memang berat betul bagi saya. Karena sekitar 300 isi itu adalah keluarga di dalamnya. Dan bahkan ada beberapa kepala dinas WA saya, tolong Pak Kalapas, ini kapan bisa dibenahi, masa di dalam lapas banyak napi-napi ini beli kebun katanya. Saya bilang, oh gitu ya, bisa nggak dikasih tahu saya identitasnya? Saya bilang saya minta waktu 2 minggu. Coba tolong kumpulin ke saya bilang sama dari rekan-rekan media banyak yang sudah kenal. Siapa sih yang masih main begini-begini? Nah, saya masuk, benar. Pak Kasat cerita bahwa ada beberapa pegawai terlibat. Saya harus mengambil keputusan yang tidak populer. Pastikan akan mencuat di media seolah-olah seperti apa. Saya panggil rekan-rekan itu untuk berhenti dan begini begitu, tetapi tidak bisa dihindari dan nggak mau dikasih tahu. Setelah melalui upaya, udah saya tahan, jangan lagi pikirin keluarga sampai mediasi. Akhirnya saya putuskan, saya bilang Pak Kasat, kita nggak bisa terus-menerus memberikan toleransi orang. Udah saya bilang, tangkap aja. Sampai satu kejadian, di bulan puasa itu, kasupsi saya, udah saya bilang, kamu diintai. Saya sudah lapor ke pimpinan tentang apa yang sedang terjadi di Waikanan ini. Kamu diantai, berhenti. Oh ya Pak, demi Allah, demi begitu. Udah saya bilang, yuk habis taraweh kita pulang tidur jam 9. Ya setengah 10 ada motor keluar. Waduh, saya bilang keluar. Katanya dia nggak bawa motor ke sini. Benar, jam 10 kasarnya telepon. Pak Lapas, gimana ini? Dia ini bawa ini. Ya saya bilang tangkap. Kita nggak ada siapapun. Kalau udah nggak bisa kita bina, selesaikan. Oke, itu pembinaan di internal, di internal petugas ya. Kalau di inovasi tentang pembinaan di warga binaan kita sendiri seperti apa, Pak Kalapas yang sudah dilakukan? Jadi perlu saya sampaikan, Bung Edward, bahwa sistem pemasarakatan itu kan dia merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas, serta cara kita melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang dilakukan secara terpadu. Tugas, napi, dan masyarakat. Jadi pembinaan itu sendiri ada 2 macam. Ada dua jenis ya. Undang-undang pemasarakatan yaitu kepribadian dan kemandirian. Kepribadian adalah tentang dirinya, agama, tentang sekolah, tentang pendidikan Pancasila. Ya kita Lapas Waikanan kerjasama dengan yayasan 4 lembaga ya, MUI, Kementerian Agama, Lembaga Tahfiz Quran, satu blok saya kosongkan, saya jadikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren At-Taubah Lapas Waikanan. Dan selanjutnya saya minta tolong dari beberapa teman-teman di luar, terus ada uang kas masjid. Saya luaskan masjid dari kapasitas 200 sekarang bisa 600. Dan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, waktu itu saya minta dihibahkan sekretariat pondok pesantren. Jadi sekretariat itu satu ruangan di samping masjid yang besar, ada sofanya, ada AC-nya untuk transit tamu-tamu yang mengajar di pondok pesantren. Jadi kalau beliau-beliau datang ya kan, mitra-mitra kita ini tidak langsung ngeletak di
pelataran masjid. Oke. Nanti ngopi dulu, Ngopi apa dulu, dulu. santai. Iya, santai. Namanya ustadz juga kan Iya. kalau ngasih ceramah agama tuh, apalagi yang di dalam ini kan kalau dihajar dengan semua agama takut mati, ya nggak masuk juga di mereka, harus bertahap. Ya kan, kalau di skala di luar itu kan kita dari membina orang itu dari 0 ke 10. Kalau ini kan dari minus ke 0 dulu kita. Oke. Mengenolkan orang dulu. Ya semua galau kalau lagi ngaji kadang nerawang ini itu dan masih banyak yang buta huruf. Itu dari kepribadian. Tentang hal-hal lain, Pak Kalapas? Pembinaan kepribadian. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian. Nah, kemandirian ini adalah yang bersifat keterampilan. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dari setiap pelatihan-pelatihan yang ada di kami ini, kami adalah mengadakan pelatihan budidaya ikan lele kerjasama dengan Dinas Perikanan, barusan kemarin pelatihan. Terus dengan Dinas Peternakan, budidaya ternak itik petelur di kami. Terus dengan Dinas Pertanian kami ada perkebunan kacang, jagung yang ada di luar lapas. Terus kembali lagi kami juga ada dapat hibah pura dari PHDI untuk yang beragama Hindu melaksanakan ibadah. Saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya. Ada kadang 7 sampai 10 kan umat Hindu. Selama tahun pertama saya menjabat, dulu saya lakukan juga waktu Kalapas Gunung Sugi. Kerjasama dengan PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia cabang Lampung Tengah dan Wekanan membangun pura. Kita terima fisik jadi. Itu kenapa saya tertarik? Karena banyak juga kan yang Hindu di Lampung Tengah dan Wekanan. Banyak yang mualaf. Saya bukan tidak suka orang menjadi muslim ya. Tapi kalau dia pindah itu karena nggak ada fasilitas, kita ditanya emang dia ada pura nggak buat ibadah? Nggak ada. Kan kita juga kebinekaan kita kan nggak ada. Jadi itu. Jadi akhirnya sekarang bisa berjalan. Pak Sarpani, kalau kita tadi mendengar ada pembinaan kepribadian dan kemudian pembinaan kemandirian. Sementara terkadang memang kita melihat sungguh miris saudara-saudara kita yang warga binaan pada saat dia kembali ke masyarakat. Terkadang masyarakat itu kurang begitu menerima sehingga saya melihat juga residivis nih mengulang kembali ke kriminalitas yang dijalani. Ini apa nih tanggapan Pak Sarpani tentang hal itu? Terima kasih Bung Edward. Jadi bagaimana sih lembaga pemasyarakatan itu bisa sukses melakukan pembinaan? Dia ditentukan oleh beberapa komponen. Yang pertama petugasnya memang yang berintegritas, narapidananya mau dibina. Nah yang terakhir ini peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini baik dalam pembinaannya, mampu bekerja sama, mampu mensupport selama di dalam keluarganya. Karena di Lapas Wekanan ini isinya bisa mencapai 600, kadang miris sehari itu kalau hari Rabu, Kamis, Selasa, Rabu yang busuk 10 orang. Cuma 10 warga binaan. Jadi bahkan akhirnya di dalam itu kadang seperti kemarin tuh aneh-aneh saja perilakunya. Ada yang ngabarin keluarganya di rumah meninggal. Sehingga datang katanya menjemput. Padahal alasannya biar dikunjungin. Ada yang ngumpet di toren kemarin itu. Kita kemana anak ini? Di toren air. Kenapa dia ngumpet? Cuman dia ada hutang, ya, nasi uduk. Mungkin sebulan sekali dia minta sama temannya. Ada hutang sama teman sekamarnya, minta bayarin dong saya, nunggu orang tua saya datang. Yang 7.500. Dia malu nggak bayar. Ya artinya dari sisi psikologi pada saat keluarga berinteraksi membesuk juga mempengaruhi psikologi daripada warga binaan. Itu sangat mengurangi besukan itu, mengurangi emosional mereka, meredam emosional mereka sekali dengan bertemu dengan keluarga, dapat nasihat. Meskipun kita tiap hari itu pasti ada pengajian, ada kegiatan di masjid, dan
kami tugaskan ada petugas piket untuk sholat wajib itu kumpul di masjid. Ya, tapi karena yang memberikan materi mungkin ustadz atau apa, mereka butuh sentuhan. Itu dari support keluarga, masyarakat. Terus yang lebih penting lagi, mereka ini kan di dalam itu kan mengalami apa ya, kehilangan kemerdekaan terus dari keluarganya. Jadi mereka itu kan bukan penjahat ya, hanya tersesat ya. Belum terlambat untuk bertobat. Nah, jadi keluarga juga, masyarakat juga care juga dong ketika mereka ini bebas. Jadi jangan sampai nggak diterima. Betul. Sehingga mereka galau, ujung-ujungnya masuk lagi. Betul. Ya, jadi artinya untuk masyarakat kita jangan sampai membuli atau dan lain sebagainya. Pak Sarpani, sebelum closing ini ke depan nih terobosan Lapas Waikanan untuk warga binaan kita seperti apa nih? Terobosan baru kita. Kami sudah 3 tahun ya, jadi udah banyak sekali hal-hal yang kami lakukan bersama. Kalau saya hanya komando dan alhamdulillah tim kami solid. Lapas Waikanan, saya akuin anggota saya pasca kejadian, kami mundur ke belakang, kami masuk banyak bandar narkoba saya harus melakukan 100 orang saya pindahkan dari Waikanan. Itu saudara saya semua. Saya sudah tutup telinga semua, pokoknya harus saya pindahkan. 100 warga binaan orang sini saya pindahkan, saya lukir tujuan saya biar mereka nggak berada di lingkungan kampungnya sendiri. Pindahin, terus pegawai yang sudah lama-lama sudah 15-12 tahun saya suruh ajukan permohonan untuk pindah ke pimpinan biar bergantian karena kan kita penyegaran karena kita dari 70 saya masuk sekarang itu tinggal 50. Jadi 20 pegawai itu saya rolling, saya pindahkan dari Waikanan, 3 pegawai saya pecat dengan berat hati karena melakukan tindak pidana, 3 orang saya pecat. Terobosan kita tentu nggak akan henti-hentinya, kita bekerja sama tahun ini insya Allah kita akan mengaspal halaman lapas ya dari Pak Sekda dan Kadis PU. Saya minta didorong teman-teman media juga, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke Pak Sarpani, ini kalau sudah hampir 3 tahun ya, mulang tio nih. 3 tahun di Waikanan ini. Apa yang paling berkesan selama berada di Waikanan semenjak menjadi Kalapas Waikanan? Memang kita harus mempunyai prinsip yang tidak dan jangan berubah. Contoh, namanya mengurus saudara ini kan, kadang panen jagung, ponakan, bisa nggak adiknya itu pulang sebentar saja 5 menit, nengok depannya, adiknya melahirkan, pokoknya alasan-alasan yang masuk akal. Jadi 2,5 tahun ini, 3 tahun ini tidak ada yang saya izinkan, kecuali baru di 2023 nih 2 orang melayat karena ibunya meninggal. Kalau dulu memang saya buat Zoom. Jadi kita sepakat itu mau siapa apa kita lakukan sama. Karena di lapas ini kalau ini boleh ini tidak, di situ akan mulai kecemburuan sosial. Akhirnya ya dampaknya dari skala 100 ya 30 nggak suka kita. Ya wajarlah namanya kita buat membenahi. Itu yang berat menghadapi keluarga yang mungkin dulunya bisa akrab, tahu-tahu jadi nggak seenakan karena merasa nggak dibantu. Kadang kita memberikan pemahaman, ada peraturannya ini, ada remisi ini, mereka wah sebentar itu tolonglah nelpon dan nelpon ini 3-4 orang disuruhnya ngadap datang, kadang-kadang masih tidur setengah 6 subuh saya ngintip di rumah dinas di Horden udah ada 5 orang duduk di teras rumah. Kadang-kadang menjelang azan sudah ngumpul di depan rumah, tapi ya kadang ini nggak sholat, tapi saya harus dengan bersabar, memberikan pelayanan, memberikan apa yang terbaik. Tapi kalau kita konsisten nggak ada masalah. Alhamdulillah 3 tahun kami di sini tidak ada masalah yang berarti, dan 2 tahun terakhir pasca pembenahan tidak ada berita-berita yang buruk. Allah masih melindungi, terutama rekan-rekan media di Waikanan ini saya terharu. Terharu, support semua, mendukung semua, saya luar biasa, nggak bisa saya bicara apa-apa. Oke, Pak Sarpani, sebelum closing,
ini Pak Sarpani ya kalau nggak salah baru pertama kali Putra Waikanan memimpin Kalapas Waikanan, Bulan Tiuh di Kabupaten Waikanan. Ini motivasi apa nih buat adik-adik kita, kemudian saudara-saudara kita yang saat ini mempunyai cita-cita besar, kemudian keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Ini motivasi apa nih Pak Sarpani? Kalau saya lihat data dari angkatan saya 36 ya, mungkin dari semenjak ada sekolah kedinasan ini, memang saya belum menemukan orang Waikanan masuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Ini yang lahir di Waikanan, suku asli Waikanan, tinggal di Waikanan. Memang ya sampai berapa ya, 36, 46, 5, 20 tahun ke depan mungkin nggak ada sampai ke belakang. Ya, memang nggak ada yang mencoba masuk ataupun mungkin mencoba tapi lulus tadi. Saya kan punya datanya tiap angkatan. Motivasi saya untuk adik-adik, untuk masyarakat Waikanan, saya mengalami sekolah itu pulang dari Bumi Harjo ke kampung saya itu nggak ada sepeda, nggak dijemput orang tua, jalan kaki 6 jam. Itu betul-betul butuh keyakinan. Sehingga kuliah tidak ada uang, tidak bisa melanjutkan pendidikan, itu nggak gampang loh. Kita bisa survive dengan punya cita-cita yang masuk tetapi tidak dijalani. Tapi dengan mudah keyakinan, kita yakinlah Allah itu ada. Ya, yakin menjalankan perintahnya, ibadah, menjalankan rukun Islam, ya, sholat, berdoa, puasa. Karena dulu saya hanya bercita-cita ketika lulus, saya berdoa, ya Allah, saya minta, karena dulu kan bisa jadi Kalapas Karutan itu sepertinya, wah keren ya, gitu kan, mimpin kabupaten. Saya cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan sebelum saya pensiun, bisa jadi kayak orang jadi kepala rutan. Tapi Allah punya takdir lain, saya di umur 36, ya alhamdulillah ya nggak ada yang pakai praktek-praktek tidak terpuji, nyogok, pakai uang, ataupun ada saudara atau siapa. Tapi kebaikan dari Allah, senior-senior saya, dari alumni, senior-senior saya yang memberikan kepercayaan, itu yang harus saya jaga. Yakinlah kalau Allah itu pasti ada untuk kita yang bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih Pak Sarpani kehadirannya di kesempatan kali ini. Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan masih betah di kampung halaman. Sukses selalu. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Kalapas Waikanan, Sarpani, AMD IP, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Waikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.